Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian hadirin hadirat jemaah sebelum Masjid Baitul Muhajirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, sehat dapat memenuhi tuntutan Allah dan melaksanakan sholat pada subuh di masjid yang mulia ini. Semoga ibadah dan doa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang tiada di antara jamaah kita walaupun berkumpulnya mengampuni segala dosa. Kita yang ada sekarang semoga Allah panjangkan umur kita dalam rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa dan salam senantiasa kita menunjukkan buat Nabi kita, kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik kita pada pagi ini yakni panggilan Baitullah. Ketika belum ada daftar tentu, maka kalau ada orang yang bertanya kepada kita, maka Bapak, Ibu, kenapa belum berangkat haji? Maka jawab kita, belum ada panggilan. Kita bilang belum ada panggilan. Bilang aja, jangan diri Tuhan yang disalahkan. Allah sudah memanggil kita jauh sebelumnya. Bilang aja belum dapat kuota, belum dapat giliran. Ya. Atau terus terang aja belum punya rezeki. Niat sih sudah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Allah sudah memanggil kita lewat Nabi Ibrahim alaihissalam 6.000 tahun yang lalu. Kemudian diperbarui lagi seruan Allah itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Itulah seruan Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, wa azzin bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amir. Wa azzin, serulah. Di sini asal kata azan, orang yang menyeru. Orang yang menyeru namanya muazzin. Kalau azin menyeru kita hayya 'alas shalah, maka kita harus menjawab la haula wala quwwata illa billah. Itu pertanda kupingnya masih sehat. Jadi kalau kupingnya munafik, hayya 'alal falah, antara jalan. Kalau kupingnya kafir, hayya 'alal falah, masa bodoh. Orang kafir. Ya, jadi muazzin yang memandangkan suara azan. Ya, yang menerimanya uzun. Jadi kuping ini namanya bahasa Arab uzun. Ya, syafataini wa uzunain. Ya, dua bibir dan dua kuping. Ya, uzun, azan. Walaupun saya orang Muhammadiyah, kita berangkat haji bimbing dulu tahun 92, saya diazankan belum meninggal tahun. Saya bantu haji. Duduk dulu Ustaz, depan rumah kursi. Apa itu diazankan? Karena ayatnya wa'azim innas. Ya, saya nggak cerewet seperti sholat. Ya, saya di ilmu. Ya. Jadi saya keluarga Muhammadiyah di pesantren 7 tahun di NU, ya, ngajar di Muhammadiyah di Muhammadiyah. Jadi kita fleksibel aja. Walaupun di Muhammadiyah nggak ada itu azan sebelum berangkat.
Tapi ya wa azzin binnasi bil hajj Allahu Akbar. Apalagi azan Madinah, rasanya nggak menginjakkan tanah, rasanya sudah itu di pondok itu. Itu akan arti kata wa azzin binnasi bil hajj. Serulah manusia untuk pergi menunaikan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang berjalan kaki dan mengendarai onta yang kurus dari seluruh pelosok bumi. Onta yang kurus pada masa itu karena jauhnya perjalanan. Kalau onta yang kurus bahasa sekarangnya mahal ongkosnya. Karena ongkos itu disebut ONH, ongkos naik haji. Jadi naik terus ongkos. Apalagi kalau haji kuroda itu setengah M. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui ini sejarah Ka'bah. Sejarah Ka'bah, Ka'bah yang asli itu di Arash. Di Arash namanya Baitul Ma'mur. Wa kitabim mastur wal baitil ma'mur. Baitul Ma'mur artinya tempat yang selalu makmur. Makmur itu rame. Makmur itu rame. Orang kalau hidup makmur kemana aja rame dia. Mall rame, rest area rame, wisata rame, umrah rame, namanya makmur. Tapi kalau makmur tinggal rumah sama sumut, naik ojek aja nggak punya duit, mau keluar. Nah itu makmur yang meramaikan. Innama ya'mur masajidallah. Hanya saja orang yang meramaikan rumah-rumah Allah ya'mur. Dari sini asal kata ta'mir. Dari sini asal kemakmuran. DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi para malaikat itu bertawaf di sekitar Ka'bah yang asli. Ka'bah yang asli Allah bangun dari batu-batu permata, bintang berlian, bulu safir, yakut, lu'lu', marjan. Jadi permata yang dijual orang di pasar Rawabening itu belum apa-apa. Sehingga Ka'bah itu memancarkan cahaya. Disitulah tempat para malaikat bertawaf. Diperlihatkan oleh Allah ketika Nabi Mi'raj. Di akhir surat Az-Zumar Allah berfirman, wa taral malaikata hafina min haulil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Engkau lihatlah ya Muhammad, malaikat yang sedang bertawaf sekitar Ka'bah yang ada, sekitar Arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka memuji Allah ya dalam mengagungkan asma-Nya. Yusabbihu artinya tasbih. Wa bihamdi rabbihim, memuji Allah. Jadi apa yang dibaca oleh malaikat itulah yang diajarkan oleh Nabi ketika kita sedang tawaf. Pada saat selesai istilah, angkat tangan, isyarat ke Hajar Aswad, maka kita apa yang dibaca oleh malaikat itu yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini yang disebut wa yusabbihuna bihamdi rabbihim. Itu saja yang kita baca sah. Karena yang namanya haji itu utamanya fisik sehat.
Beda dengan sholat, ya fisik, ya bacaan, ya gerakan. Kalau haji itu fisik, ya, dominan fisik. Semakin banyaknya malaikat tawaf sekitar aras, masing-masing mereka hanya kebagian sekali sampai kiamat. Karena malaikat lebih banyak dari manusia. Ada nggak rumah sakit malaikat? Kuburan malaikat. Berarti dia lebih banyak dari kita. Semakin banyaknya dari kita, masing-masing mereka hanya sebagian sekali. Efeknya apa? Banyak malaikat yang waiting list, daftar tunggu. Jadi sebelum ada jamaah haji Indonesia daftar tunggu, malaikat sudah daftar tunggu. Cuma nggak sabar. Malaikat yang tidak kebagian tawaf di aras bermohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih, maha penyayang, sudilah Engkau kiranya membangun duplikat Ka'bah di bumi. Maka permintaan para malaikat yang tidak kebagian tawaf diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunjuklah malaikat Jibril sebagai pimpro, pateder. Jadi turunlah malaikat Jibril menentukan lokasi. Jadi dari aras itu dijatuhkan sebuah benda, itu dalam kitab Tarikhul Ka'bah, sejarah Ka'bah, jatuhkan benda mungkin gundu gede, maka benda itu jatuhnya di tengah-tengah Ka'bah yang sekarang ini. Coba jatuhnya gundu itu zaman dulu di Pondok Kelapa, ya udah tenang kan ya. Tiap hari umrah, tiap tahun haji. Tapi Allah sudah menentukan lokasi bahwa yang setentang aras secara vertikal itu kota Mekah. Maka malaikatlah yang membangun secara sederhana fondasi Ka'bah dari batu-batu pegunungan yang bernilai historis di muka bumi. Kalau malaikat nggak perlu pakai truk. Saya nggak tahu nih fondasi Masjid Baitul Muhajirin ini dari batu-batu mana. Batu kali dari Sukabumi atau Lampung, wallahu a'lam. Yang tahu hanya insinyurnya dan pemborong. Kalau dalam Al-Quran, batu-batu Ka'bah itulah yang kita sebut dengan firman Allah surat Wat-Tin. Wat-Tini waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Kenapa Allah bersumpah dengan tin? Tin adalah sebuah bukit yang di atasnya tumbuh pohon tin, terletak di Yerusalem, tempat Nabi Isa menerima wahyu usia 7 hari ketika ibunya dibuli Siti Maryam oleh kaum Yahudi Bani Israel. Maka bukit batu yang ada di bukit itu malaikat Jibril bawa sebagai saksi sejarah agama Allah. Kemudian waz-zaitun, demi pohon zaitun yang tumbuh di bukit Zaitun. Apa itu historisnya? Itulah saat Nabi Isa naik ke langit. Nanti 29 Mei kita libur, Nabi Isa naik ke langit. Ya. Maka Allah perintahkan ambil batu-batu itu sebagai fondasi Ka'bah. Karena Ka'bah nanti pusat perhatian dunia, pusat dari agama tauhid. Wa Turi Sinin, dan demi gunung Sinai antara Mesir dan Palestina, tempat Nabi Musa menerima wahyu
Taurat, Ten Commandment selama 40 hari. Batu itu diangkat oleh malaikat Jibril, dijadikan bangunan Ka'bah. Wa hadzal baladil amin. Inilah negeri yang aman, kota Makkah. Kota Makkah juga banyak terdapat gunung. Pertama Jabal Abi Qubais dekat Istana Raja. Istana Raja itu, itu Jabal Abi Qubais yang digusur dekat Masjidil Haram. Ada Jabal Nur, tempat Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Ada Jabal Sur, ada Jabal Rahmah. Batu-batu yang ada di pegunungan kota Makkah itulah yang dijadikan untuk pembangunan Ka'bah. Jadi Allah tidak menyuruh malaikat membangun dari batu-batu permata, intan berlian, ya, bulu safir, kalimanya, kalimalang, kalideres, enggak. Ya. Jadi kalau andai kata Allah bisa saja membangun Ka'bah itu dari batu permata, intan berlian, cuma karena kita ada nafsu, ada hawa nafsu, nanti bukan pergi haji, bukan ikhlas lillahi ta'ala. Di dalam koper udah ada aja martir dengan sedikit aspal, patok sedikit, kan sedikit segede ini udah pulang modal. Ya. Nah, makanya dibangun dari batu-batu pegunungan dan di atasnya temboknya dari batu bata gunung. Maka Ka'bah ini jauh dibangun oleh malaikat Jibril sebelum Adam terusir ke bumi. Karena Ka'bah dibangun, duplikat Ka'bah dibangun untuk memenuhi, mencari solusi yang malaikat tidak kebagian tawaf di Arasy. Maka dengan selesainya bangunan Ka'bah, mulailah para malaikat bertawaf di bumi. Makanya kalau kita pergi haji 10 kepala 10 pengalaman, tidak sama. Kalau ada orang yang cantik, ganteng, jangan terpesona. Kalau ada orang yang jelek, busuk, bau, jangan menghina. Mana tahu itu juga malaikat. Ya. Saya pernah mengalami tawafnya di atas, panas setelah subuh, mulai waktu duha selesai sebelum zuhur. Berapa itu lama? Pasti selesai 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, haus. Di atas kan nggak ada galon. Galon apa? Zam-zam. Ada aja orang jemaah haji, halal. Suruh minum saya, minum, plak, bismillah. Alhamdulillah. Saya mau ngomong terima kasih. Nah, mana dia? Nggak tahu. Alhamdulillah, beringin saya. Ya. Jadi kalau kita dapat musibah, anggap itu penembus dosa. Kalau kita dapat nikmat, anggap itu reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang tawaf itu bukan manusia saja, tapi juga para malaikat makhluk Allah yang hadirin yang dirahmati Allah. Jadi pertama, Ka'bah dibangun oleh Allah lewat malaikat Jibril. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguhnya bangunan pertama yang dibangun Allah di muka langit bumi di pertama kali adalah Ka'bah. Penuh berkah dan menjadi pusat perhatian dunia. Saya tidak tahu di Masjid Baitul Muhajirin ini yang kesekian berapa Allah bangun, ya, nggak tahu dah kita, ya, Masjid Baitul Muhajirin. Tapi yang pertama adalah Ka'bah, Masjidil Haram,
yang kedua Masjidil Aqsa, baru yang ketiga Masjid Nabawi. Ya. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian datang generasi Adam. Adam itu sebenarnya hidup mesra di dalam surga. Tapi kemesraan Nabi Adam ada yang iri. Itulah iblis. Iblis inilah yang merayu Nabi Adam dan Hawa. Tapi iblis tahu psikologi, kejiwaan. Biasanya wanita itu yang mudah dirayu dan digombal. Pada suatu saat iblis mendatangi Siti Hawa. Dia Hawa, kamu baru berapa dekade kamu tinggal? Kami sudah ribuan tahun tinggal di surga. Tapi kalau ingin kamu awet muda, tidak tua bangka, tidak tua berhitung, tidak tahu tua ongkong peor, obatnya ini buah kuldi. Kita tidak akan pernah sakit, tidak akan masuk rumah sakit, dan tidak akan mati-mati. Yang awal cantik seperti ini forever, untuk selamanya. Wanita kalau dirayu dengan kecantikan, ya, salon di mana aja dia parani. Nah, terpesona. Iya. Kalau yang hawa tidak makan buah ini, nanti akan tua, keruh, ubah, lemah. Ini obatnya. Akhirnya dimakanlah oleh Siti Hawa. Kemudian melihat Siti Hawa makan buah kurdi 2 buah, Adam melihat istrinya enakan. Jadi tenggorokan Siti Hawa itu seperti transparan, kelihatan masuk. Di Adam juga terpesona, istri saya juga cantik. Maka dia juga ingin makan. Tapi setelah dimakan, dikunyah, ditelan agak ketelan, dimuntahin agak keluar. Makanya Adam sampai sekarang anak cucunya laki-laki kalau melihat wanita cantik, jakutnya naik turun. Ini berasal dari buah kuldi. Nggak bisa ketelan, dimuntahkan juga agak. Apa yang terjadi? Setelah Adam dan Hawa makan buah kuldi, terutama wanita, sejak itulah Siti Hawa keluar haid. Sejak kapan ibu-ibu keluar haid? Sejak setelah memakan buah kuldi. Adam sejak kapan kita cai ke WC, toilet, BAB, BAK sejak menelan buah kuldi. Di dalam surga tidak ada marbot, tidak ada cleaning service, tidak ada tisu, tidak ada handuk, tidak ada centongan, tidak ada kamar mandi. Dalam surga sendiri, suci. Makanya masjid ini representasi dari surga. Raudhah min riyadil jannah. Wanita haid nggak boleh ke masjid. Lelaki junub nggak boleh. Buang air kalau nggak cebok, jangan masuk masjid. Ini suci. Jadi suci beda dengan bersih. Bersih itu bersifat benda, terlihat. Karpet ini bersih, WC-nya bersih, masjidnya suci. Apa yang masuk dengan masjid suci? Tidak boleh berbuat dosa. Karena Adam dan Hawa sudah melanggar perintah Allah dan dia akan membuang kotorannya, BAB, haidnya. Gak ada pamper, pelapis. Akhirnya terusir dari surga, dideportasi. Ya. Maka Adam dan Hawa menjalani hukuman Allah, tidak boleh lagi tinggal di surga. Iblis tersenyum membawa kemenangan. Adam turun sekitar pegunungan Himalaya.
Siti Hawa turun di Jeddah, kota Jeddah. Jeddah itu artinya nenek, grandma. Ya, mereka berkisah lama. Setiap langkah Adam dan Hawa, siapa yang baca istighfar di muka bumi pertama kali bukan Rasulullah, tapi Nabi Adam. Astagfirullahaladzim, ya, min jami'il ma'asi waz zunub. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz zunub. Itulah yang dibaca oleh Adam dan Siti Hawa. Sudah hidup terpisah. Berapa tahun lamanya Adam dan Hawa terpisah? Mi'atai amin, 200 tahun. Ya, terpisah. Mencari, Adam mencari istri, Siti Hawa mencari suaminya. Ya. Akhirnya setelah 200 tahun sudah kering lidahnya untuk beristighfar, Allah terima taubatnya. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka Allah menerima istighfar taubatnya Nabi Adam dan Hawa, fataba alaihi. Semuanya Allah Maha penerima taubat. Satu kesalahan taubatnya 200 tahun. Seiring dengan mereka dipertemukan Allah di padang Arafah di atas Jabal Rahmah. Maka rahmat itu 3 fondasi rumah tangga. Kalau kita selesai menikah, maka penghulunya bilang semoga rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita berumah tangga adalah untuk ketenangan jiwa, ketentraman batin. Ibu sudah ada yang melindungi, bapak sudah ada yang merawat. Tenang. Bagaimana bisa ketemu ibu dan bapak? Nah, inilah mawaddah, love. Love itu melihat rupa. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke tanah. Itu namanya mawaddah. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kalau orang Padang mengatakan paling malam airnya dalam, kiri kanan rumput muda. Semula cinta mendalam di kerling sudut mata. Hancur minat. Nah, itulah. Tapi kalau rahmat itu di atas dari Allah, lebih dari iklan Telkomsel, unlimited love. Ya, kalau Whitney Houston lagunya The Endless Love dengan Lionel Richie. Nah, itu kalau perkawinan orang sok ke barat-baratan, nah itu lagunya. Ya, Endless Love. Adam dan Hawa dipertemukan Allah di padang Arafah. Saat itulah yang kita wukuf 9 Zulhijjah, tanggal 4 Mei apa 5 Juni. Ya, kita lebaran haji tanggal 6, jadi tanggal 5 wukuf. Itu saat pertemuan Adam dan Hawa yang sangat dramatis. 200 tahun berpisah, Adam yang dulunya tampan, ganteng, sekarang sejak turun di bumi hidup menderita. Tidak ada yang merawatnya. Rambutnya panjang, kumisnya panjang, jambangnya panjang, jenggotnya panjang, kukunya panjang, pakaiannya compak. Nah, menangis, obat. Siti Hawa yang dulu cantik jelita, ratunya bidadari dalam surga, setelah tak pernah ke salon, facial, pedikur, manicure, maka dia tidak lagi secantik yang dulu. Rambutnya tergerai, ya, matanya sudah sayu. Tetapi ketika Allah menerima taubatnya, Allah pertemukan kasih sayang mereka di Jabal Rahmah, maka yang ingat duluan adalah Siti Hawa. Kita ini cepat ikut, Pak. Cepat lupa. Saya kalau berangkat dulu harus ditegur. Udah bawa HP belum? Udah bawa ini belum? Karena kita pelupa. Ya.
Jadi Siti Hawa lah yang menegur Nabi Adam di padang Arafah. Abang, aku masih seperti yang dulu, mencintaimu sampai akhir hayat. Nah, itu lagu Dian Piscesa. Artinya Adam dan Hawa berpelukan di padang Arafah. Saya tidak menyangka engkau masih setia. Orang adu-adunya baru perempuan. Nah, maka setelah selesai tobatnya diterima, dia bermohon kepada Allah. Wa qala, kalau lahnya pendek ada qala Allah, qala Nabi, qala Rasulullah. Kalau dua qala artinya ganda. Adam dan Hawa berdoa. Wa qala. Nah, inilah doa yang selalu kita baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa penebus dosa. Jadi nggak perlu Yesus sebagai penebus dosa. Adam sudah menebus dosanya bersama istrinya di padang Arafah. Inilah doanya. Perasaan sudah lega, sudah ketemu pasangan hidup, barulah mereka ke Ka'bah untuk tawaf. Kita kalau selesai wukuf boleh langsung tawaf ifadah. Belum ada melontar, karena melontar di zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Adam hanya tawaf mengikuti malaikat. Selesai Nabi Adam tawaf, disitulah Allah mengamanatkan lewat malaikat Jibril, rawatlah rumah Allah ini. Maka artinya Adam merawat Ka'bah itu. Kemudian kapan Adam dan Hawa punya keturunan? Setelah di muka bumi. Karena Siti Hawa sudah haid. Karena di dalam surga azwajul mutahharah, wanita suci. Jadi nggak punya keturunan, nggak akan hamil. Baru Siti Hawa hamil, punya keturunan setelah dia haid sehingga reproduksi subur. Ya, punya anak Nabi Adam yang tertua Habil, Qabil. Nah, keduanya satu saling bunuh dalam singkat cerita. Ya, Habil tinggal sendiri karena dia malu karena seorang kriminal, malu pulang ke rumah, malu ketemu saudara perempuannya yang setelah ayah dan dia pinang. Artinya Qabil hilang tidak tahu rimbanya, hanya tidak tahu sungainya, mati tidak tahu kuburan. Lalu putra Nabi Adam yang ketiga yang melanjutkan merawat Ka'bah. Itulah Sis, Nabi Sis putra Adam. Ibu yang dirahmati Allah, Adam punya keturunan dari Siti Hawa itu 40 pasang kembar. Pasangan kembar 40. Setiap melahirkan laki perempuan. Ya, laki perempuan 40. Coba kalau Siti Hawa zaman sekarang melahirkan 40 belum ada rumah besar, itu dolim. Ya, inilah mukjizat Allah kepada Siti Hawa 40. Kita termasuk keturunan yang keberapa dari Nabi Adam. Nah, setelah dilawat oleh Nabi Sis, dilanjutkan Ka'bah ini oleh Nabi Idris. Idris wafat, diangkat Allah ke langit, dilanjutkan oleh Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh terjadi banjir dahsyat, hujan turun 40 hari 40 malam. Nabi Nuh terapung-apung di kapalnya selama 6 bulan. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatan fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Pada saat itu Ka'bah runtuh karena dibangun belum dengan jayamik. Jadi tertutup oleh lumpurnya zaman Nabi Nuh. Kemudian setelah selesai banjir, wastawat alal jud, ya kapal Nabi Nuh berlabuh di atas bukit al-jud. Nah, Ka'bah hilang dari permukaan bumi karena tertutup lumpur. Ya. Lalu Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh, Hud,
soleh, kosong ini. Ya, datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliaulah yang merenovasi Ka'bah. Tapi ya yang berapa? Ya. Nabi Ibrahim inilah dia tidak punya anak walaupun sudah berjuang 100 tahun. Istrinya Sarah tidak ada keturunan. Lalu dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Tuhan, karunialah aku anak yang soleh. Setiap malam Nabi Ibrahim berdoa, akhirnya istrinya bilang, abang, kalau dari rahim saya tak punya anak, nyok, kita cari istri muda buat abang. Jadi siapa bapak poligami umat manusia? Ibrahim. Jadi cuma Ibrahim berpoligami, tidak ada yang mampu di antara kita termasuk saya. Syarat poligami adalah umur harus sudah 100 tahun. Yang kedua, istri harus sudah berumur 80 tahun. Siti Sarah sudah menopause. Yang ketiga, yang mencarikan istri muda adalah istri tua. Nah, ini yang ihil yang berusaha. Ya. Akhirnya yang itu pergi ke Mesir, dapat seorang budak namanya yang dimerdekakan, namanya Hajar. Hajar usia 70. Orang peribahasa mengatakan tak punya anak umurlah anak. Salah bro, yang benar kayak Ibrahim. Tak punya anak umurlah bini. Okja hamil Siti Hajar melahirkan seorang anak, siapa? Ismail. Ya, semulanya Ibrahim sudah pesimis. Setelah Ismail lahir, baru dia tersenyum. Ismail bahasa Inggrisnya Ismail. Ya. Nah, anak kecil Allah berfirman, pindahkan istri dan anakmu ke lembah yang tandus supaya jangan terjadi perang batin antara kedua istrimu. Siti Sarah sih enggak benci kepada istrinya, cuma hatinya teriris kalau melihat ngadunya mencium anaknya, memandikan anaknya. Tidak marah, cuma perang batin. Nah, solusinya Allah perintahkan pertama supaya damai keduanya, maka dipindahkan ke Bakkah, lembah yang tandus, Ka'bah tadi. Yang kedua, karena mission impossible, misi tersembunyi. Karena kelak, nah ini ringkas saja karena udah waktu mau suruh, ya ringkas saja. Setelah Ismail kecil, ibunya mencari air di bawah telapak kakinya muncrat air Zam-Zam. Telaga Zam-Zam, Zam-Zam artinya 4 supaya jangan mengalir sampai jauh seperti lagu Bengawan Solo. Maka dia lupa. Kemudian matilah Ismail, minumlah Siti Hajar. Burung juga ikut nimbrung. Burung haus juga ternyata. Jangan burung manusianya haus. Manuver di atas, mencolok di bawah. Ada insting dari kabilah pedagang dari Jurhum, Yaman. Wah, kalau ada burung di atas mencolok bawah, ini pasti ada di bawahnya oase. Maka diselidiki, alhamdulillah ada anak kecil, ada seorang ibu kurus. Maka ahlan wa sahlan bahasa Kazan, maka pedagang kafilah dagang dari Yaman Jurhum itu tidak mau meninggalkan kota Makkah. Kenapa? Karena ada mata air Zam-Zam di sana. Karena air lebih berharga dari sebungkal berlian. Maka itulah mereka mendirikan tenda. Ketika Ismail kecil ditinggalkan oleh ayahnya, ya balik ke Palestina, balik lagi ketika Ismail sudah remaja. Falamma balagha ma'asaya. Kemudian datang Ibrahim ke Ismail, dia perlu anaknya sudah gede, remaja, tampan, tetangganya sudah banyak. Nah, aku bermimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat? Ya,
Ya bunayya inni ara fil manami anni azbauka fanzur madza tara. Setelah Allah melaksanakan Ibrahim melaksanakan penyembelihan putranya yang tercinta Ismail yang diganti oleh Allah dengan seekor kibas, dia balik lagi ke Yerusalem. Pulang ketika Ismail sudah dewasa, sudah berumah tangga. Ismail istrinya 1, anaknya 12, anak kambing. Sayyidah binti Mabar. Ya, itu disitulah asal dari moyang bangsa Arab. Dan ketika Ismail sudah gede, baru datang perintah Allah, bangunlah kembali Ka'bah. Malaikat Jibril menunjukkan inilah sekitar inilah fondasi Ka'bah. Ketemu batunya, kemudian dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ismail sudah gede, kemudian wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah agar tidak banjir lagi. Stender belum ada. Tinggi Ka'bah 12 meter, lebar 11 meter. Ibrahim orang biasa. Apa alat menyempurnakan bangunan menara menyusun batu bata itu? Itulah maqam Ibrahim. Makam artinya bukan kuburan, tempat berdiri Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim ini ibarat berdiri di atas timbangan badan, batu dari surga yang turun mengikuti Adam. Nah, Ibrahim berdiri di atas batu ini, makam tempat berdiri. Jadi makam dari koma yakumu, makam tempat berdiri. Batu inilah yang mengangkat Nabi Ibrahim tanpa remote control. Cukup dengan tasbih saja. Subhanallah sudah mulai bergerak. Walhamdulillah sudah mulai leader. Sampai selesailah itu bangunan Ka'bah. Selesai bangunan Ka'bah, Ibrahim panggillah anak cucumu untuk datang ke sini. Ya Allah, saya tidak punya suara keras. Saya tidak punya stasiun TV. Saya tidak punya Instagram dan WA. Bagaimana memanggil anak-anak cucuku? Suaramu akan disampaikan oleh angin, akan dijawab oleh arwah-arwah anak cucumu. Ketika engkau memanggil, inilah wa azzin fil nasi bil hajj, serulah manusia untuk pergi berhaji, yang jawab arwah kita. Kalau roh kita menjawab labbaik Allahumma labbaik, insyaallah dia akan pergi haji 1 kali. Kalau arwah kita dulu nyaut beberapa kali, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk, insyaallah dia akan pergi haji lebih dari 1 kali. Ternyata ketika Ibrahim manggil, arwah kita sedang tidur atau main HP, nggak kedengaran. Maka jangan dipaksa orang itu. Walaupun uang berlipat, mobil berkilat, rumah bertingkat, bininya juga 4, ya, tapi tidak akan pergi ke Makkah kecuali ke Amerika. Dia tidak akan pergi ke Arafah kecuali ke Eropa, karena rohnya tidak nyaut. Mudah-mudahan kita arwah kita nyaut. Yang sudah alhamdulillah, yang belum Allah panjangkan umur, mudahkan rezekinya, dan kita pergi ke tanah suci. Jadi kita sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah. Apa tadi makam batu Ibrahim itu mengangkat Nabi Ibrahim lebih tinggi dari jabal Nabi Kubis. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan Allah kita menjawab. Jadi kalau ada orang bertanya belum ada panggilan, kita mungkin kuping kita nggak dengar, tapi arwah kita yang nyaut dulu. Cuma arwah kita nyaut apa kagak? Itu dia. Jadi makanya orang pergi haji kadang-kadang nggak mesti orang kaya, orang biasa, umur pedagang kecil bisa pergi haji. Ya. Jadi inilah panggilan Baitullah. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Ada bapak dan ibu yang bertanya, monggo silakan. Ada ibu yang bertanya? Silakan, bapak. Ada bapak ibu yang ingin bertanya? Atau cukup? Ya, jadi kita bicara
tentang sejarah Ka'bah. Ya. Di wa'azin itu adalah panggilan. Di panggilan kita ini pertama panggilan sholat, jawab kita la haula. Yang kedua panggilan haji, labbaik Allahumma labbaik. Yang ketiga panggilan terakhir, jawab kita apa? Inna. Kurang, mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Mari kita berdoa. Sakit Allah angkat penyakitnya, yang akan berangkat haji Allah berikan kesehatan dan rezeki yang mudah, melancarkan semua urusannya. Yang belum, kita juga berdoa agar satu saat tahun-tahun berikutnya bisa memenuhi panggilan Baitullah. Al-hazin yati sholih wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi barakati ummul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil lana wa liwalidayna amin wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha karamatil Fatiha bi mu'jizatil Fatiha wa bi syafa'atil Fatiha wa ya kashifal gham wa ya farijal ham wa ya man bi wa yarham Allahumma rizqna fid dunya ziyarah wa fil akhirati syafa'ah wa la tahrimna fil jinani ru'yata Allahumma yassir lana li ziyarati haramika min Makkah mukarramah wa harami nabiyyika minal madinatil munawwarah wal amkinatil musyarrafah ya arhamar rahimin da'wa fiha subhanallah tahiyyatun fiha salam wa aqulu da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.